Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga penonton channel saya diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi. Hari ini saya akan coba ke channelnya Pak Khozinuddin. Beritanya seperti ini: Jokowi belum P21, Razman divonis MA 1,5 tahun. Judulnya dulu ya. Ini kita coba bacakan ringkasan videonya. Mana ya? Ringkasan video. Oh, nggak ada ini tidak ada ringkasan video, yang ada transkrip. Kita baca transkripnya dulu. Transkripnya juga tidak bisa dibuka. Oh, kita bacakan ini sajalah. Bacakan apa disebutnya tentang channel ini, tentang Ahmad Khozinuddin. AK channel Ahmad Khozinuddin channel. AK channel adalah akun YouTube resmi Ahmad Khozinuddin, seorang advokat, aktivis, pengembang dakwah, dan praktisi gerakan Islam yang dijadikan sebagai sarana silah ukhuwah dan silah fikriyah, yang menyampaikan pikiran, pandangan, analisis, pendapat, dan opini publik baik terkait isu hukum, politik, sosial, kemasyarakatan, dan berbagai fenomena dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah program dalam AK Channel telah dipersiapkan, meliputi AK Review, Perspektif Advokat, Analisis, Motivasi in Action. AK Review adalah program dalam bentuk tayangan video yang berisi tentang ulasan sejumlah peristiwa yang berkembang dengan perspektif hukum dan politik di dalamnya. Selain memaparkan fakta, juga menjelaskan sejumlah analisis hukum dan politik, sehingga kesimpulan dan rekomendasi yang dilaporkan menjadi lebih otoritatif dan legitimati. Perspektif Advokat adalah program diskusi podcast yang menghadirkan narasumber kredibel untuk membahas isu-isu kekinian. Perspektif Advokat akan menyajikan pandangan sejumlah narasumber dengan latar belakang keilmuan yang heterogen untuk memberikan perspektif tertentu terhadap berbagai dinamika dan isu yang berkembang di tengah masyarakat. Analisis adalah program kajian monolog yang diampu oleh Ahmad Khozinuddin dengan perspektif hukum, politik, dan aspek syar'i. Kajian yang memuat pendalaman terhadap fakta, pemahaman secara hukum, dan bagaimana syariat Islam memandangnya. Motivasi adalah program tayangan video inspiratif untuk mengingatkan motivasi berdakwah, berjuang, muhasabah, dan sejumlah nasihat untuk mengarungi samudera kehidupan. Kadangkala juga dibuat dalam bentuk kajian motivasi secara langsung. In Action adalah program dalam bentuk tayangan video baik live maupun rekaman yang berisi kegiatan offline, baik dalam model penyajian vlog maupun diskusi publik, pembelaan hukum, kunjungan tokoh, aksi massa, demonstrasi, rekreasi perjuangan, dan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung dan membaur bersama umat.
Channel ini didesain untuk menjadi bagian dari perjuangan di tengah-tengah umat, memberikan pencerahan hukum, politik, dan aspek syar'i untuk merealisasikan visi melanjutkan kehidupan Islam melalui ditetapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebuah ikhtiar dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang rindu menyaksikan manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Silakan dukung channel ini dengan melakukan subscribe, like, share, dan komen, membunyikan lonceng dan merekomendasikan channel ini kepada segenap saudara teman handai taulan dan kepada seluruh umat. Silakan yang mau ke channelnya langsung saja. Pak Aka Ahmad Khosibuddin. Ini ringkasan videonya tidak ada, kita cari dari yang lain yang sesuai dengan judul yang ini. Jokowi belum P21, Razman divonis MA 1,5 tahun. Kita cari yang lain. Ini dari Hersubeno, mana ya Hersubeno. Kita cari dari ini. Ini judulnya seperti ini dari Hersubeno Arif. Kita bacakan ringkasan videonya, ada kalau ini tuh ada. Ini judulnya yang baru. Otokritik Prabowo, ekonomi tumbuh, kelas menengah kok turun, siapa yang ngibul? Ngibul si raja ngibul si raja ngibul. Kita bacakan ringkasan videonya. Video ini membahas otokritik Presiden Prabowo Subianto terkait paradoks ekonomi Indonesia, di mana angka pertumbuhan ekonomi makro tetap stabil di kisaran 5%, namun kesejahteraan masyarakat kelas menengah justru menurun. Poin-poin utama dalam video, paradoks ekonomi. Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan antara angka statistik ekonomi PDB dengan realitas di lapangan. Meskipun ekonomi tumbuh 35% selama 7 tahun terakhir, tingkat kemiskinan justru meningkat dan kelas menengah menyusut. Nah, seperti ini, kelas menengah ternyata menurun. Untuk itu, mari kita berbenah. Poin yang kedua, sistem perekonomian. Presiden meyakini bahwa sistem ekonomi yang berjalan saat ini berada pada trajektori yang salah dan perlu diperbaiki agar Indonesia tidak menjadi bangsa yang lemah dan penuh ketakutan. Poin ketiga, fenomena outflow of national wealth. Presiden menyoroti adanya kekayaan negara yang mengalir keluar sejak lama, yang menyebabkan minimnya anggaran untuk kesejahteraan dasar seperti gaji guru dan aparat penegak hukum. Nah, ini gaji guru dan aparat penegak hukum gajinya masih kurang. Tapi MBG nggak disinggung ya. Ini poin yang keempat, dampak bagi kelas menengah. Penurunan daya beli menyebabkan kelas menengah menguras tabungan atau terjerat pinjaman online untuk bertahan hidup. Poin yang kelima, harapan kebijakan. Video menekankan bahwa otokritik ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengubah arah kebijakan, termasuk melalui hilirisasi industri untuk menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas serta desain APBN yang lebih berpihak pada kelas menengah melalui insentif pajak dan subsidi. Nah, untuk itu saya menyampaikan kepada Bapak Presiden yang terhormat Prabowo Subianto supaya memperbanyak lapangan pekerjaan,
industri, bahan baku, masih banyak yang lainnya, supaya rakyat kita itu bisa bekerja. Nanti kalau sudah bisa bekerja, tidak usah ada lagi ada MBG karena bapak ibunya sudah pada bekerja. Kesimpulan, RSU Beno Arif menegaskan pentingnya menanti implementasi konkret dari pidato tersebut oleh jajaran kabinet agar tidak sekedar menjadi retorika politik semata. Oh, ada retorikanya. Nih ada, kita tanyakan ya sama ini biasa, mengapa kelas menengah Indonesia semakin terpuruk? Tanda tanya. Nah, ini kita bahas. Berdasarkan video tersebut, penurunan kondisi ekonomi kelas menengah Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Angka pertumbuhan ekonomi makro seringkali didorong oleh sektor padat modal dan ekspor komoditas mentah, bukan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja berkualitas. Deindustrialisasi dini, kontribusi sektor manufaktur terus menyusut sehingga lapangan kerja formal yang menawarkan upah layak berkurang dan diganti oleh sektor informal dengan pendapatan tidak menentu serta tanpa jaminan sosial. Kasihan ya, tidak ada jamsos, pendapatan sakar PDW. Poin yang ketiga, ketimpangan distribusi indikator PDB dianggap memiliki titik buta karena tidak mampu mendeteksi ketimpangan pertumbuhan yang ada seringkali hanya dinikmati oleh kelompok atas sementara masyarakat menengah ke bawah stagnan atau justru terpuruk. Kontraksi upah real dan beban biaya hidup. Akibat inflasi pangan dan melemahnya daya beli, kelas menengah terpaksa menguras tabungan atau terjerat pinjaman online untuk mempertahankan konsumsi sehari-hari. Kurangnya bantalan sosial. Skema pengaman sosial pemerintah selama ini dinilai lebih fokus pada kelompok sangat miskin, sementara kelas menengah menanggung beban pajak dan dampak inflasi secara sendirian. Nah, seperti itu. Untuk itu, semoga rakyat Indonesia semakin baik, semakin mandiri, dan rejim sekarang bisa memberikan lapangan pekerjaan yang berkualitas, yang ada jamsosnya dan juga ada masa tuanya. Nanti kasihan kalau udah istilahnya ada uang pensiun seperti dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.